Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Holilatunisa dari kelas 8G ingin bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dilahirkan di tengah masyarakat yang musyrik dan kafir. Beliau adalah anak Azar yang juga masih keturunan Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2255 sebelum Masehi di negeri Mausul pada zaman Raja Namrud. Azar ayahnya adalah tukang membuat patung untuk sesembahan kaumnya. Ketika itu Raja Namrud memerintah dengan sangat zalim dan tanpa undang-undang. Bahkan raja itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Semua rakyatnya menyembah berhala. Raja Namrud adalah raja yang keji dan bengis. Ia seorang raja yang tidak mau dilengsarkan dan ingin berkuasa terus-menerus. Bahkan ingin hidup terus-menerus. Karena itu, ia tak segan-segan untuk membodohi rakyatnya agar menyentuh berhala. Bahkan ia juga memproklamirkan diri sebagai salah satu Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya, sehingga segala perintahnya tak ada yang berani membangkang. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah bermimpi melihat seorang anak laki-laki melompat masuk ke dalam kamarnya, lalu merampas mahkota dan menghancurkannya. Esok harinya ia memanggil tukang ramal dan tukang tenung untuk menafsirkan arti mimpinya itu. Menurut tukang ramal, anak laki-laki dalam mimpi sang raja itu kelak akan meruntuhkan kekuasaan sang raja. Tentu saja Raja Namrud murka. Ia memerintah kepada para prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Nabi Ibrahim alaihissalam yang baru lahir secara diam-diam diselamatkan oleh ayahnya dengan jalan disembunyikan dalam sebuah gua di hutan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau dapat hidup dengan selamat tanpa gangguan binatang buas. Karena jauh dari kaumnya. Maka sejak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam terbebas dari segala macam bentuk syirik dan maksiat. Hidayah Allah masuk ke dalam hatinya, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam seringkali berpikir dan merenungkan berhala-berhala dan batu yang dipuja dan disembah oleh kaumnya. Kemudian timbul pertanyaan di hatinya, mengapa benda-benda yang tidak dapat berbuat apa-apa itu disembah? Lalu manakah Tuhan yang sebenarnya? Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan dan bintang di malam hari, lalu matahari di siang hari, ia berkata di dalam hati, mungkinkah benda-benda itu Tuhan? Tetapi ketika ternyata bulan dan bintang menghilang dan matahari pun terbenam, ia kemudian berkata, aku tak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazighan faqala hada rabbi falamma afala qala la ilam yahdini rabbi lakunanna minal qawmid dhalin falamma ra'a samsa bazighan qala hada rabbi hada akbar falamma afala qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan wa ma anna minal musyrikin. Artinya, ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat
bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agamanya yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Kisah surat Al-An'am ayat 76-79. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.